wa maufiratun wa rizqun karim. Sadaqallahu. Sebelum kita menguraikan pengertian dari ayat, bahasa di dalam agama kita, agama Islam itu ada tingkatan-tingkatan. Kalau dalam hadis Nabi yang ditanyakan Islam lebih dahulu, mal Islam, kemudian mal iman, kemudian mal ihsan, yang terakhir itu baru mal at-taqwa, al-ihsan, dan tanda hari kiamat. Tapi kalau kita lihat bapak-bapak dan ibu-ibu yang dipanggil di dalam Al-Quran bukan ya ayyuhal muslimun, tapi ya ayyuhal ladina amanu, hai seluruh orang yang telah beriman. Sebab kalau sudah beriman, dia mengucapkan dengan lidah, mengakuinya di dalam hati tidak ada Tuhan selain Allah, dan kemudian yang rukun iman yang 6, kemudian mengiringinya dengan perbuatan atau amal. Itulah rukun Islam yang 5. Yang wajib dituruti yaitu yang 3, yaitu syahadat, salat dan puasa. Sedangkan zakat dan naik haji itu adalah sesuai dengan taraf kemampuan masing-masing. Orang yang alladzina amanu, orang yang beriman. Kalau amanu itu cara bahasa Arabnya itu fi'il mati. Ya, orang yang telah beriman. Itu kalau sifatis tahu benar. Pak Kadang dia tahu. Nah, kalau sudah dijadikan yang sebagai pelakunya, itu namakan dengan al-mu'min. Jamaknya al-mu'minuna, orang-orang yang telah beriman. Nah, kalau yang telah beriman kan beriman, awak tahu, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada para rasul, beriman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari kemudian, dan beriman pada kadar baik dan kadar buruk. Itu pun iman yang 6. Orang itu namakan mukmin. Jamaknya mukminuna, itu pluralnya kita orang bahasa sendiri. Kalau Jawa itu banyak, menunjukkan pada banyaknya namanya mukminuna. Nah, orang beriman itu ada punya tanda-tanda, ciri-ciri. Ya, kalau bahasa Arabnya tanda-tanda, bahasa lainnya ciri-ciri. Kalau bahasa Arabnya khususiat atau khasa'is. Di dalam ayat yang dibacakan tadi itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala innamal mu'minuna. Kata-kata innama itu hanyalah sesungguhnya. Sudah ada yang lain dari itu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, yaitu orang-orang yang kalau disebutkan Allah wajilat qulubuhum, hati mereka gemetar. Itu kalaulah orang yang benar-benar beriman, kalau disebutkan Allah azan waktu subuh, ya langsung tergetar hatinya, tak jago, langsung ambil tujuan melaksanakan salat. Bagi yang mampu datang ke masjid, bagi yang tidak, ya boleh diapakan di rumah. Itu dia terbangun, lalu dia ingat, oh ikulah adalah masuk mau bakat tujuan. Tapi kalau dibawa jojo lalu balik, datang, namanya saya hati nunjin, dia dulu salah subuh akan sampai jam 7 sampai jangan kami matu hari itu aja lalu. Kalau lama lalu itu kalau saya hati nunjin setan yang berbentuk jin. Tapi bagi orang yang beriman, kalau disebutkan Allah, itulah bangun, langsung tak jago, duduk, tak boleh langsung kakak dong. Berasa gua langsung kakak, kalau lawan rumah 52 kata, kalau langsung kakak bisa aku jatuh. Dudukan dulu, kalau berlalu itu kalau kakaknya agak jangan matu, anangan baru ibu tagak ambil. Kau baik masuk WC dan dah kaja belum. Buat WC kadang-kadang kan banyak licin.
Banyak orang yang terjatuh dan tak sadar karena terjatuh di WC. Walaupun kemudian karena lah takdir, yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak itu yang terjadi karena kurang hati-hati. Itu idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau di KI lebih panjang dulu itu. Kemudian yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat itu adalah bukti-bukti atau tanda-tanda. Nah, ayatku dibagi oleh ulama, ada ayat yang maktubah, ada ayat yang masrurah atau ayat yang sirriyah, atau ayat yang tersirat. Kalau ayat yang tersurat, maktubah yang tersurat itu terdapat dalam Al-Qur'anul Karim 100 Barature, yang berada sore ya, 6.666 ayat. Sebagian berapa 6.300 hampir 22 ayat. Dikeluarkan dan masuk Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat yang dah sore. Baca Al-Quran bertambah iman. Tapi jangan membaca Al-Quran sekedar dibaca tapi didalami artinya, ditadabburkan. Kecil Darul Kubas, ditadabburkan, direnungkan, diikhtiarkan, dihayati dan dialami, kemudian diamalkan. Itu baca Al-Quran zadatuhum imana. Itu kalau ayat yang tersurat. Kemudian ayat yang tersirat, ketentuan Allah, ujian Allah dalam bentuk atau bencana yang diturunkan oleh Allah. Kalau untuk orang non-muslim, kalau dia orang kafir ini lebih orang non-muslim itu adalah hukuman. Itu ayat yang tersirat. Nan tampak ya dalam kehidupan sehari-hari. Hukuman, kadang-kadang banjir, seperti yang terjadi pada sebagian daerah di Sumatera Barat. Kadang-kadang lahar panas, lahar dingin, seperti yang terjadi di Gunung Semeru baru dalam minggu-minggu yang lalu. Dan juga terjadi dulu di Gunung Merapi di Jawa Tengah, itu berapa tahun yang lewat. Anehnya ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam lahar Semeru atau salah seorang warga rumahnya tidak rusak karena saja namanya kok di yang rumahnya lumpur indah, kemudian perabot rumah tidak rusak, sedangkan yang lain adonalah lari. Apa penyebabnya? Karena mereka namanya Pak Wakiman, ini orang tu lagi salat, tidak pernah sikuang orang, punya juga perasaan, bergaul dengan masyarakat dengan bertetangga baik. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nantinya dalam keluarga aman, rumah tidak rusak, karena lumpur saja tidak ada, perabot rumahnya tidak pernah rusak sekecil, seperti habis. Sedangkan bagi orang yang tidak beriman atau non-muslim, kadang-kadang ditimpakanlah bermacam-macam musibah sebagai hukuman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh itu di peristiwa gempa dan tsunami Palu 2015 dan 2016. Itu bara itu nan rumah kantor hancur. Tapi nan rumah Ustaz Nur itu tidak rusak. Pesantrennya tidak rusak, rumahnya tidak rusak. Tapi yang sekitarnya musajid dapat, yang sekitarnya tanah bergerak sekian meter, akhirnya menenggelamkan rumah-rumah dan adon situ. Hukuman diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan bagi orang yang beriman itu adalah teguran
atau untuk menguji keimanan, meningkat keimanan. Sebab orang kalau lah beriman, kalau tidak dia ujian, dia tidak tambah-tambah. Ya, coba orang beriman seru, mau dia anak sekolah kalau tidak diuji, dia tidak bisa naik kelas. Mahasiswa kalau tidak diuji, dia tidak bisa berubah semester. Apa itu juga bagi kita orang yang beriman dengan melihat ayat yang tersirat, yang kenyataan pada alam itu adalah untuk meningkatkan ujian, untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian zadat iman, bertambah iman mereka, iman mereka bertambah dengan dibacakan ayat tersurat dan ayat yang tersirat. Nan katigo wala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman itu bertawakal. Artinya menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah beriman, beramal dan berusaha. Bawa usaha bawa pakai yang saji salat subuh mubarak. Nanti di rumah dari kunci dibuka di bagian saja kunci sampai di dalam atau sampai dijual. Onda begitu celatan saja kunci sampai itu murah orang mampu. Sedangkan tak ada saja kunci dari dibawa dia orang. Misalnya awak antara barangkali pengalinan masyarakat sekitar ada barangkali itu tak tawakal. Itu awak tangkap aku benar. Kita yang malah ambola bertawakal rumah abayan saya dosa tidak mau tahu dulu baru diserahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak kamu tadi dikunci rumah, ujian dimulai tadi bawa Honda, bawa motor, dikunci stang, baru dibawa melaksanakan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nangkabe alladzina yuqimuna shalah. Mereka yang mendirikan salat bukan mengerjakan salat. Dua dalam Al-Quran itu sering disebutkan dengan yuqimuna shalah. Nah disebutkan dengan as-salah saja, yaitu bahwa yang di musallin hanya itu ya. Tapi selebihnya ada dengan yuqimuna shalah wa aqamus shalah wa atau zakat. Mendirikan salat. Beda orang mengerjakan salat, mendirikan salat. Mengerjakan salat banyak. Bapak punya lama, sudinya panjang, tapi keluar dari musajid atau selesai salat, nan akibat saja dua, nan buat ia dibuat dua, mampu kerja keluar ada dua, dendam dia tetangga dia yang lain dua dua, itu namanya orang yang salah, mengerjakan salat. Tapi orang yang mendirikan salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Aqimis salat, dirikanlah salat. Sesungguhnya salat mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan munkar. Berubah perangai awak, berubah perilaku awak setelah itu melaksanakan salat dan seterusnya. Tapi kalau tidak berubah baru namanya al-musallun, mendirikan mengerjakan salat. Tapi ada orang telah diapukannya tidak berubah malam kanahu salatu anil fahsya'i wal munkar falam yazdat minallahi illa wahda, kata Rasulullah. Siapa yang salatnya tidak merubah dan perbuatannya dari perbuatan keji dan munkar, kam keji masih dikarakan itu, munkar masih dikarakan itu, mengadu tetangga itu, mempengujian tetangga itu, dendam itu ada dalam hati. Uzan jawabannya, uzan itu berpikir negatif. Budak sangkul saya orang, maksudnya orang dia budak deh, nggak dia bukan orang lah, itu komentar, nggak mengecek orang lah, macam-macam itu namanya uzan. Kalau laba itu nggak akan bermanfaat salat. Dan katahu minallahi illa wahda, tidak akan mendekatkan dirinya kepada Allah, tapi bertambah jauh. Ya, bertambah jauh. Nah, itu kalau orang yang mengerjakan salat. Tapi orang yang mendirikan salatnya perbuatan kita mungkin terhindarnya bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, kata Allah, kami akan nafkahkan, mereka infakkan, mereka belanjakan kepada keluarga, kepada anak, kemudian dibantu pada tetangga, kepada masjid, anak yatim, mu'alaf, dan lain-lain. Wa mimma razaqnahu, wa mimma itu kalau bahasa Arab sebahagian, bukan seluruhnya, sebahagian sesuai dengan kemampuan kita untuk beribadah atau bersedekah, berwakaf. Kalau berzakat itu ketentuan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tulimo ciri orang yang beriman, al-mu'minun. Udah kau mu'minun apa? Itulah orang yang beriman dan sabananya tulen." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ketiga, sampai lahum darajatun inda rabbihim, mereka mendapat derajat tingkatan dari sisi mereka, wa maufiratun, dapat ampunan dari Allah, warisun karim, dan rezeki yang mulia. Rezeki yang mulia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki tidak ada pintu, dari muka datang, dari samping datang, dari belakang datang, dari muka datang, dari samping datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat kiri kanan itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, muka belakang itu min haitsu la yahtasib. Kemudian warisun karim, rezeki yang mulia itu yang dikatakan rezeki yang mulia tadi. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, tapi dalam kesempatan lain nanti itu ada juga orang mukmin itu yang beruntung, ada dan tidak beruntung. Itu di dalam surat Al-Mu'minun, kan Al-Mu'minun itu nanti ada lima ciri-ciri mukmin yang beruntung. Ada mukmin tidak beruntung, terus kita lebih pulang pokok saja. Barangkali itulah yang lebih kita beruntung kita kuliah ilmu ini. Mari kita adakan introspeksi, itu muhasabah. Introspeksi bahasa barat, bahasa Inggris, jadi jadi bahasa Indonesia, bahasa Arabnya muhasabah. Kalau di Jawa mengareso mencari kepada diri awak masing-masing. Lah, itu jawab dari motor dah. Kalau ada nado lain usahakan kita tingkatkan, kita usahakan masa yang akan datang. Kita usahakan masa yang akan datang. Tapi kalau Allah itu kita pertahankan dan kita tingkatkan doa masa-masa selanjutnya. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.